Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad afdhalul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan, yang masih memberikan kepada kita nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam itu terus kita bawa sampai akhir hayat kita, dan Allah memberikan kita kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita selalu didekatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semuanya dijumpakan kepada beliau, baik dalam keadaan kita bermimpi ataupun dalam keadaan kita terjaga, maupun di dunia dan sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, marilah kita membuka taklim ini dengan kita membaca dan berniat seperti yang diniatkan oleh yang dia Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ala huda wa dalalata ala khair ridha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'afidarain amin. Kita kemarin membahas tentang syarikat, perseroan atau kerjasama. Kita sudah membahas lebih detail bagaimana cara bekerjasama, berseroan dengan mitra kita yang sesuai dengan syariat. Namun ada yang belum kita bahas sedikit, yaitu mubtilat syariah, hal-hal yang membatalkan akad perseroan atau kerjasama itu. Di sini dijelaskan oleh mu'allif hal yang membatalkan kerjasama yang ada di antara dua orang atau lebih. Pertama, faslu ahadis syarikain, pembatalan dari salah satu pihak yang berserikat atau bekerja sama. Artinya, jika ada salah satu dari mitra tadi membatalkan akad kerjasama itu, maka akad kerjasama itu juga menjadi batal. Karena dasar dari terlaksananya akad perseroan atau kerjasama itu adalah terikat dari salah satu dan kedua atau semua belah pihak. Kalau ada salah satu yang mengundurkan diri, maka menjadi batal. Harus mengulang lagi akad syarikat yang baru. Misalkan kalau itu diikuti oleh 3 orang, bisnis ini ya diikuti oleh 3 orang, kapan satu mundur, maka harus ada akad baru dalam kerjasama itu. Itu caranya kerjasama. Yang nomor 2, mautu ahadihima, kematian dari salah satu mitra itu. Kalau ada salah satu dari mitra itu meninggal, wafat, maka otomatis kerjasama itu juga batal. Meskipun nanti anaknya ingin melanjutkan. Kalau anaknya atau ahli warisnya ingin tetap melanjutkan, maka harus diadakan akad yang baru.
tidak boleh tidak boleh mengandalkan atau mengikuti pada akad yang lama. Ya. Dan nomor 3, junun ahadihima walau qalilan. Dalam mitra bisnis tadi, dalam kerjasama tadi, tidak ada dari pihak-pihak yang ikut serta dalam kerjasama tadi ada seseorang yang gila, walaupun gilanya itu sebentar. Misalkan ada salah satu tiba-tiba mengidap penyakit gila, walaupun sebentar, kemudian sembuh lagi, waras lagi, maka harus diulang lagi kerjasama. Boleh jadi, kenapa kok gila itu sampai menghilangkan akad atau membatalkan akad syarikah atau kerjasama? Boleh jadi ketika sudah sadar atau sembuh dari gilanya itu, boleh jadi dia lupa. Ya, lupa pernah kerjasama, lupa akan akad yang dia lakukan bersama ini dan itu, sehingga itu nanti ada efek, ditakutkan, dikhawatirkan nanti ada yang dirugikan, sehingga gilanya seseorang itu menjadikan sebab batalnya akad kerjasama. Harus diulang lagi. Ya. Yang nomor terakhir, ihmat lahadihima wa kadzalika suku wal qalilan. Pingsan. Jika salah satu dari mitra yang kerjasama itu ada yang pingsan, tiba-tiba pingsan, gimana? Nah, harus diulang lagi. Akad kerjasamanya batal. Wakadari kasuku. Begitu juga mabuk atau ada salah satu mitranya mabuk, maka ini juga menjadikan akad kerjasama tadi batal, walaupun hanya sebentar. Ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Romli dan Imam Khatib. Adapun pendapat yang utama, pendapat yang dari Imam Ibnu Hajar, kalau pingsan tadi atau mabuk tidak sampai menghabiskan waktu sholat fardu, maka ukuran gila, ukuran pingsannya atau ukuran mabuknya tadi tidak sampai ukurannya itu menghabiskan satu waktu sholat, maka hukumnya masih dikatakan sah akad kerjasama, tidak perlu diulang lagi. Misalkan kalau ini pingsannya ini orang ini zuhur asar, ketika asar tiba masih belum siuman, maka nanti kalau sudah siuman maka harus diulang lagi akad kerjasama. Ini supaya tidak lain untuk menjaga eksistensi atau betul-betul saling kepercayaan dari semua belah pihak dalam kerjasama. Ya. Makanya perlu harus hati-hati, karena kita kalau kerjasama itu kan harus juga tidak harus sembrono, ya, tidak boleh sembrono. Ya, kerjasama dalam hal apapun. Dalam hal sewa menyewa, ayo kerjasama, kita punya alat ini kita sewakan bersama-sama. Ini punya 2 orang, ya harus betul-betul dengan jelas dan harus, ya kalau kerjasama itu akadnya persentase, bukan berupa nilai. Paham ya? Kalau ada kerjasama yang sifatnya bukan persentase, maka ini tidak dianggap sah, dan itu ada riba. Betul ya, kemarin sudah saya jelaskan. Ayo kerjasama, kamu ada kita punya uangmu berapa? 500.000, uang saya juga 500.000. Ayo kita buat modal sama-sama, kita kerjasama. Nanti setiap bulan nanti kamu akan saya kasih 500.000. Nah, akad seperti ini tidak sah. Gak boleh diakadkan kamu nanti setiap bulan dapat 500.000. Ini pasti akadnya riba, pasti ada tipunya. Bagaimana bisa? Kok bisa meyakinkan, memberi kepastian kepada pihak atau mitranya akan nilai dari kerjasama itu? Boleh jadi setiap bulan nggak sampai
hasil dari yang didapat itu sudah sampai bisa memberikan keuntungan 500.000, bisa jadi berkurang atau bisa jadi lebih. Belum lagi kalau ada kerugian. Kalau kerugian itu harus ditanggung oleh semua pihak mitra. Nggak boleh nanti kau bisa bingung kalau kau masukkan uangmu ke saya kerjasama, kita kerjasama, kamu nggak akan dapat kerugian. Ini justru mengakibatkan cacat di dalam kerjasama ini. Nggak boleh mengakatkan kamu tidak akan merasakan kerugian, pasti kau akan untung. Kalaupun nanti rugi, saya yang nanggung, nggak bisa seperti itu. Akad kerjasama itu harus untung bersama, harus juga rugi bersama. Inilah syarikat yang sesuai dengan syariat. Kemudian kita akan bahas masalah yang baru, yaitu babul wakalah, bab perwakilan, ya, atau wakalah. Ini banyak terjadi, ya, baik di skala kecil ataupun sampai skala besar, ya. Kadang-kadang kita menyuruh seseorang tanpa sadar sebenarnya itu wakalah, wakil, mewakilkan. Tolong ya, ini berikan kerupuk ke toko itu. Maka seperti kita ini sebenarnya dengan menyuruh orang tadi memberikan kerupuk, itu orang tadi adalah wakil kita. Ya. Maka nanti bagaimana secara detailnya, marilah kita bersama-sama menyimak. Babul wakalah, bab perwakilan. Ta'riful wakalah. Sekarang harus kita pahami apa definisi pengertian dari wakalah itu sendiri. Ya, dunia wakalah ini sangat luas. Dalam pernikahan ada wakalah, dalam jual beli kadang-kadang juga ada wakalah. Kita nggak langsung, ya, seperti ini. Saya punya toko, saya punya pegawainya 3. Yang transaksi kadang-kadang pegawai kita, karena bukan kita sendiri, padahal yang punya toko ya kita. Maka orang-orang pegawai tadi adalah wakil kita. Nah, maka di sini secara bahasa wakalah itu atau perwakilan itu adalah at-tafwidu. At-tafwid yaitu memasrahkan, menyerahkan, itu secara bahasa. Maka disinilah kalau kita akan pahami tawakal itu Allah. Wakal itu juga sering kita dalam Al-Quran itu dibahasakan tawakal, at-tawakkul atau tawakala, ya tawakkulan. Kalau orang mengucapkan tawakal itu Allah, saya itu berarti punya arti saya memasrahkan diri saya Allahi kepada Allah. Maka pemahamannya ketika sudah orang berbicara seperti itu, maka dia tidak punya andil pada dirinya. Siapa saya ini, saya apa kata Allah? Kata Allah itu maksudnya apa? Sesuai apa yang Allah gariskan untuk saya, Allah tentukan untuk saya. Apa yang Allah aturkan untuk saya, itu makna dari at-tawakkul, pasrah kepada Allah. Atau kita memasrahkan diri kita kepada Allah, itu makna dari tawakal. Itu secara bahasa. Namun secara syar'i, yang dimaksud secara syar'i dalam fikih dari perwakilan itu apa sih? Tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyaba ila ghairi bi sighatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Secara syar'i adalah pemasrahan seseorang. Pemasrahan seseorang terhadap pekerjaan yang dirinya sendiri boleh mengerjakannya, bisa mengerjakannya, yang mana hal itu bisa menerima untuk digantikan oleh orang lain. Bisi rutin, dengan sebuah akad. La yaf'aluhu ba'da mauti, yang mana perbuatan tadi bukan untuk dikerjakan setelah dirinya nanti meninggal. Jadi kalau misalkan saya wakil kepada dunia nanti, kalau saya meninggal, ini serahkan atau nanti kamu berikan untuk saya kayak sesuatu. Nah, ini bukan wakal, karena apa? Tidak ada namanya sah
kalau wakil tadi, perwakilan tadi, penyerahan tadi dilakukan untuk setelah kematian. Jadi harus di masa hidup. Ya. Jadi harus dipahami penyerahan seseorang harus dipasrahkan. Ya, harus dipasrahkan, harus diserahkan. Ya, yang mana pemasrahan tadi itu berkaitan dengan suatu perbuatan yang dirinya boleh mengerjakan. Ya, yang boleh dia itu mengerjakan. Bukannya nggak boleh. Dirinya nggak boleh terhalang terus nyuruh orang lain, nggak mungkin, nggak sah. Ya, kayak contoh dalam perwalian nikah. Saya bukan siapa-siapanya wanita itu. Terus saya bilang, kamu tak wakilkan ya untuk menikahkan perempuan itu dengan si bulan. Nggak bisa, saya nggak boleh melakukan. Jelas di sini. Bisirat harus ada sirat, harus ada bentuk ucapan, ada bentuk pemasrahan. Ya harus dengan ucapan. Saya pasrahkan kepadamu, saya wakilkan kepadamu. Nah, kan biasa begitu. Itu caranya. Maka dari definisi ini ada hal-hal yang tidak boleh diwakilkan. Contoh dalam hal ibadah, sholat. Kan saya boleh melakukan sholat, iya. Saya boleh melakukan sholat, kan iya. Berarti boleh diwakilkan. Nah, ini ada pengecualian di sini. Khusus yang bersifat ibadah mahdhah tidak boleh diwakilkan. Ya, sholat. Saya capek, ya. Saya wakilkan kepada untuk sholat saya. Seenaknya, ini nggak boleh. Puasa, saya wakil aja ya. Kamu tidak kuat tak puasa? Saya wakilkan kepada puasa saya. Nah, boleh. Zakat, saya nggak punya duit atau saya malas, tak wakilkan kepadamu. Tak boleh. Ya harus dirinya ya mengeluarkan. Masalah caranya atau distribusinya itu boleh diwakil. Nah, jelas. Kecuali ibadah yang tiga ini. Ada tiga ibadah yang boleh diwakilkan. Yang pertama, al-hajj wal i'timar 'anil ma'dubi atau 'anil mayyit. Ya. Ibadah haji atau umroh dari orang yang dia itu ya cacat fisiknya, ada kekuatan yang dia nggak mampu, seperti orang kan stroke. Padahal sudah tahun depan tahun ini dia berangkat tiba-tiba stroke, masuk hati gontong, masuk hati bau hati repot. Maka posisi seperti ini boleh diwakilkan, ya dihajikan badal namanya. Jelas? Atau dari orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tadi mewakilkan, misalkan mewakilkan haji atau umroh. Dia bukannya haji atau umroh. Terus saya sudah tahu dia itu sudah mau mati. Nanti dia berakad. Nanti kalau saya mati, tolong ya kamu gantikan haji saya. Kamu hajikan untuk saya. Ini boleh. Nah, haji atau umroh. Yang kedua, tafriquz zakat. Dalam pembagian zakat, pendistribusian zakat itu boleh diwakilkan. Tapi kalau di dalam apa? Mengeluarkannya ya harus dirinya sendiri. Dari hartanya sendiri, bukan tak wakil lo ya pakai hartamu ya, nggak boleh. Ya harus hartanya sendiri ya, karena sejatinya zakat itu kan kepada individual sendirinya, dirinya sendiri. Tapi dalam distribusinya boleh diwakilkan, seperti kita menyerahkan ke masjid kepada panitia masjid, panitia musola atau lazis ya dan sebagainya. Ini boleh karena sifatnya mereka yang membagi itu boleh, karena sebenarnya ya dirinya sendiri yang mengeluarkan juga sebenarnya dirinya sendiri yang membagikannya. Itu yang awal, hukum awal seperti itu.
Terus ada ibadah yang boleh diwakilkan, yaitu dalam penyembelihan hewan kurban atau akikah. Sebenarnya ya kalau seseorang berkurban, ya dirinya sendiri yang menyembelihkan. Ya kalau tidak mampu, ya atau dia tidak ingin, maka boleh penyembelihannya diwakilkan. Nah, ini harus ada sirot. Ini banyak orang ini kadang-kadang tidak pakai sirot atau tidak pakai ada serah terima dalam apa? Menyembelihkan hewan kurban. Syukur nanti berlipat. Ya ini kurban saya. Di situ aja. Tanpa di situ ada penyerahan. Sebenarnya orang yang mau berkorban kalau nggak menyembelih sendiri, maka harus ada sirot penyerahan kepada orang untuk menyembelihkan. Seperti kalau kita minta sama orang, tolong ya, ini hewan kurban saya, hewan kurban sunnah, saya minta kepada sampean, saya wakil kepada sampean untuk menyembelihkan kurban saya. Nah ini caranya benar. Boleh ditambah nanti sekalian juga saya titip tolong untuk mendistribusikan atau membagikan hewan kurbannya. Nah, seperti ini harusnya. Kalau nggak sempat saya boleh, nggak harus dengan nanti wakalan itu nggak harus bersifat ucapan. Boleh juga pakai tulisan, tapi harus ada saksi bukti yang kuat. Itu diantara ibadah yang boleh diwakilkan. Selanjutnya ahkamul wakalah, hukum-hukum wakil, hukum-hukum mewakilkan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kalanya wajib. Mewakilkan itu ada kalanya wajib. Ya, kapan itu? Jika dalam suatu pekerjaan itu ya menuntut akan keselamatan dirinya. Kalau dia itu misalkan kalau saya nggak minta tolong dalam pekerjaan ini, saya bisa dibunuh, saya bisa mati, atau saya bisa kena bahaya dirampok atau dicopet misalnya. Sehingga saya menunjuk orang untuk mewakilkan saya. Gimana hukumnya? Ini bisa jadi wajib untuk kebutuhan. Ya, yang kebutuhan tadi adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Jelas? Dimakan, kan butuh makan, saya juga belum makan. Tapi kalau saya keluar, saya bisa ditembak atau saya bisa dibunuh. Maka wajib dia di sini posisinya harus memerintah, bukan pasrah, jangan saya mati. Ya ini bunuh diri. Paham ya? Bagi Rasulullah SAW bisa jadi wajib. Ketika Rasulullah mau hijrah ya, ketika Rasulullah mau hijrah kan dikepung rumahnya. Maka di saat itu di rumah beliau ada beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka untuk memberikan keamanan pada diri beliau, namanya juga harus ada siasat, harus ada usaha, bukan tawakal-tawakalan tanpa usaha. Ini Rasulullah dikasih pemahaman, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Tawakal itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar omongan, tapi harus ada realisasi atau bentuk perbuatan. Rasulullah ini kurang apa tawakalnya. Namun tidak seperti itu kondisinya. Rasulullah mewakilkan. Ini kalau saya diam saja atau saya nggak pakai taktik, nggak pakai siasat, atau saya langsung keluar dari rumah, otomatis saya dibunuh. Maka beliau hanya mengisyaratkan, mewakilkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau, di tempat itu beliau. Ya. Kalau nggak begitu kan Rasulullah bisa jadi taruhan nyawanya. Ini hanya untuk keberlangsungan dakwah itu hanya berhenti ketika Rasulullah nanti
dibunuh. Walaupun Allah itu menjaga Rasulullah, namun hadis itu Rasulullah disuruh diperintahkan untuk apa? Membentengi diri pakai siasat dan menjaga diri. Ini contohnya. Ada kalanya mewakilkan itu sunnah, dianjurkan. Seperti dia mewakilkan ya, kepada seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang disunahkan. Ya. Seperti sedekah, saya nyuruh orang. Ini juga kata-kata sunnah. Untuk apa? Kalau saya nyuruh orang, akhirnya orang ini juga dapat pahala. Maka sering itu guru kita itu kalau mau bersedekah, kadang-kadang bukan beliau sendiri yang bersedekah, tapi menyuruh murid-muridnya. Ini banyak orang nggak tahu, padahal itu sir rahasia tarbiyah pendidikan kepada murid, supaya murid juga kena pahalanya, minimal dapat pahala. Kalau mau lakukan sendiri ya bisa langsung aja, tapi kan pahalanya bagi hanya dirinya. Beliau ini dalam rangka memberikan, membagi-bagi pahala. Walaupun kita nggak bisa sedekah, ya, tapi gara-gara nyuruh tadi orang ini akhirnya melanjutkan, artinya melaksanakan perintah gurunya tadi. Ini otomatis orang ini juga dapat pahala yang seperti guru yang tanpa dia sadari. Ini bentuk seperti tadi biasanya ya. Orang tua mau sedekah, boleh silakan langsung, tapi boleh dia mewakilkan kepada anaknya. Yang penting nanti anaknya itu sudah dewasa ya, harus nanti syarat-syarat wakalah sama. Ya. Gitu ya. Ada kalanya makruh. Kalau tadi pekerja mewakilkan kepada seorang untuk sesuatu yang hukumnya makruh, perbuatannya makruh. Contoh untuk membelikan rokok. Makruh. Rokok kan hukumnya wis gaya sing paling ringan ya. Allah. Ojo ngomong sing wajib loh. Nah, kalau dia wajib, kalau ada orang ulama mengatakan rokok itu wajib, oh, ini bahaya. Dia telah memanipulasi hukum. Minimal makruh, jangan bilang yang lainnya. Yang kalau nggak mau bilang haram, ya makruh. Jadi kalau menyuruh orang untuk membelikan rokok, ya orang ini juga kena makruhnya. Makruh. Atau suruh orang lain mencabut uban, turun ya, cabut uban saya, kamu tak pakai ini kan pekerjaannya makruh, mencabut uban itu makruh. Terus kita pakai sama orang beli uban, ini juga makruh. Kadang-kadang orang mewakilkan itu haram, kan dosa nih. Ya, berarti nyuruh orang, mewakilkan kepada orang untuk melakukan perbuatan yang haram. Saya wakil kepadamu untuk membunuh orang. Saya wakil kepadamu untuk bayar nakogel. Ya, nah ini hukumnya haram. Ada kalanya mubah. Yang terakhir hukumnya mubah. Ya. Jika tidak ada kebutuhan untuk mewakilkan, ya karena bodoh nih, artinya nggak ada unsur tadi, ada bersifat ibadah nggak ada, bersifat menolong nggak ada, tapi hanya sekedar untuk ya, berarti memberikan beras misalnya, ya saya wakil bantu memberikan beras, pada dirinya bisa, maka ini sifatnya mubah. Yang tidak ada di situ unsur tujuan tertentu. Kalau ada tujuan memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, nah ini nanti berpindah dari hukum mubah kepada hukum sunnah. Nah itu saja. Insya Allah kita lanjutkan bab wakalah pada pertemuan yang selanjutnya. Bertanya. Allah